Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Bapak Ibu, mari kita sama-sama mutaqarrab saling mengingatkan untuk membaca surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat ke-11 sampai 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Surat Al-A'raf ayat 11 sampai 15, kisah Nabi Adam, kisah awal manusia yaitu Nabi Adam dan Iblis. Sebelumnya mohon izin secara ringkas kita mulai sejenak materi kita yang lalu tentang makhluk apa saja yang Allah ciptakan, urut-urutannya. Makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah aras. Lalu kalau kita berbicara aras maka ada kursi. Di ayat kursi wasi'ah kursiyyus samawati. Kemudian Allah menciptakan air, bukan air di bumi tapi air awal penciptaan. Yang ketiga Allah ciptakan enak menulis takdir semua makhluk. Di mana takdir itu ditulis di Lauhul Mahfuz. Sesudah itu Allah menciptakan langit dan bumi. Nanti kita baru berbicara penciptaan. Pada pertemuan yang lalu Bapak Ibu kita sudah bahas bahwa Arsy ini disifati dengan Al-Azim, Al-Karim, bahkan diidhofahkan dengan Ar-Rahman, Arsyur Rahman. Ini menunjukkan Arsy ini adalah ciptaan Allah yang sangat besar, agung. Kita kalau berdoa mendapatkan kesulitan, Rasulullah mengajari kita
La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Ini doa zikir yang Rasul ajarkan kalau kita mendapatkan kesulitan. Lalu kita juga dianjurkan baca doa Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kalau kita zikir supaya punya bobot yang lebih lagi, maka ditambahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Baca pagi hari, sore hari, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Orang yang mati syahid diterangkan di surat 369, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kalian mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati, tapi sebenarnya mereka hidup di sisi Tuhannya dan mereka diberi rezeki. Di mana tempat mereka? Di hadis Tirmidzi, berada di burung hijau, pergi ke surga hendaknya, berlindung ke lentera-lentera tergantung di alasnya. Allah melihat mereka dan bertanya, apa kalian minta kamar lagi? Niscaya aku akan memberi untuk kalian. Jawab mereka, bagaimana kami minta kamar sedangkan kami sudah berada di surga? Diulangi lagi oleh Allah sehingga mereka minta dikembalikan rohnya ke tubuhnya dan minta nanti biar mati syahid berkali-kali. Saking indahnya. Untuk itulah di hadis Muslim juga seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz, sahabat Ansar, masuk Islam, seluruh kaumnya masuk Islam semuanya. Tapi Rasulullah bersabda, hadis Muslim, ihtazza as-surah bi mauti Sa'ad bin Mu'adz. Jadi kematian orang yang soleh menggetarkan arsy Allah. Juga bapak-bapak nanti bisa baca juga, langit dan bumi itu juga berpengaruh ketika ada orang yang soleh meninggal. Rohnya, maksudnya rohnya itu ditangisi oleh langit dan bumi. Surat 44 ayat 29, fama bakat alaihimus sama wa makana mundharim. Fir'aun dan bala tentaranya mati, langit dan bumi tidak menangisi mereka. Di dalam disebutkan kalau orang yang beriman soleh mati, maka langit dan bumi menangisinya. Karena bacaan kita, bacaan Quran, tasbih, tahmid itu naik ke langit, menghiasi langit. Sujud kita menghiasi bumi, ketika mati terputus, ditangisi langit. Kesimpulannya Bapak Ibu, kita diciptakan oleh Allah, tubuh kita dari tanah. Tapi dalam tubuh kita ini ada ruh. Ruh itu dari Allah. Jadi pada tubuh kita ini ada ruh, ada jiwa. Itu dari Allah. Ketika mati, ya ayatul nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik. Kalau kita beriman ketika mati, soleh, husnul khatimah, maka dipanggil oleh malaikat, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Dibawa kemana? Kalau itu bawa ke langit. Disambut oleh malaikat yang ada di langit itu, dapat ucapan salam, radhiyatan. Tapi kalau roh kita tidak soleh, kafir, ya ayatul nafsul khabisah, jiwa yang buruk, dibawa naik ke langit, ditolak, jatuh tersungkur. Untuk itulah hidup kita ini harus senantiasa tersambung ke langit itu. Apa sholat kita itu?
sholat, menyambungkan hidup dan jiwa kita kepada Allah, di mana Allah al-asis tawa. Kita sholat, dia nggak boten hati sholat, boten beriman, pokoknya kafir itu berarti dia memikirkan bumi saja. Padahal hidup kita itu bukan di bumi, Pak. Kita ini diciptakan bukan untuk di bumi, tapi diciptakan untuk di surga. Di mana surga? Surga Firdaus itu di bawahnya arsy Allah. Maka di surat 776 orang kafir itu dia ingin tetap di bumi terus, ingin dunia terus, ingin mati, ingin hidup 1000 tahun, hidup yang mengikuti hawa nafsunya saja. Seperti anjing itu senantiasa menjulur-julurkan lidahnya, dihalau tetap menjulurkan, dibiarkan tetap menjulurkan. Aku tak bisa ulang ini biar supaya ada penguatan. Dikasih makan sih menjulur-julurkan lidahnya, tidak dikasih makan, ternyata dikasihkan bumi saja. Bumi ini pasti kita tinggalkan. Kata sahabat Ali, irtahalat ad-dunya mudbirah. Dunia ini senantiasa berjalan akan meninggalkan kita. Ini di kitab Bukhari. Wartahalat al-akhirah muqbilah. Akhirat menyambut kita, pertama hari pertama menyambut kita akhirat, pertama datang. Walikul wahidatin minha banun. Masing-masing punya pengikutnya. Pengikut dunia atau pengikut akhirat. Ad-dunya amalun bila hisab. Dunia ini tempat beramal belum dihisab. Wal akhiratu wadan wal akhiratu hisabun bila amalin. Nanti di akhirat ada hisab tapi tidak ada amal lagi. Mikir tempat kita yang di langit, apa mikir bumi terus? Kalau Bapak mikir bumi terus, Bapak akan tinggalkan bumi. Roh kita ini dipersiapkan nanti ke akhirat. Apa? Harus dijaga oleh malaikat-malaikat, bertasbih bertahmid, cinta sama kita, mendoakan kita. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abai wa azwajihim innaka antal azizul hakim. Surat 40 ayat 7 dan 8 itu. Ya Allah, masukkanlah orang beriman ke dalam surga-Nya, kau jadi pada mereka bersama kakek nenek, bapak ibu yang soleh, suami istri, anak cucu. Ini doanya malaikat terus menerus. Kita saja mungkin ingat kakek nenek sewaktu-waktu, ya Allah, ampunilah kakek nenek. Tapi malaikat ini terus-terus. Lalu Allah menciptakan air. Jadi waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minun, surat 130. Lalu Allah ciptakan pena. Allah ciptakan pena, uktub, kata Allah, tulis takdir semua makhluk. Maka aktub, apa yang aku tulis ya Allah? Seluruh takdirnya makhluk sampai hari ini. Pena ini Bapak Ibu menulis takdir selama 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi kita sekarang nanti sudah ditakdir, sudah ada tulisannya di Lauhul Mahfuz. Mau ada demo ketabrak, mati sudah ditulis. Bagaimana kita meyakini takdir ini? Apa faedahnya? Ada 4 perkara yang mesti harus kita yakini. 1, ilmu Allah azali. Allah tahu apa yang belum terjadi, yang terjadi, sedang terjadi, bagaimana akhirnya. Kita yakin bahwa semuanya ditulis di kitab Allah, Lauhul Mahfuz. Kita yakin bahwa semua terlaksana atas kehendaknya Allah dan semuanya diciptakan oleh Allah. Maka pesan Allah,
di surat 57 ayat 22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fis sama wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'a inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi di bumi dan apa yang terjadi pada dirimu melainkan sudah ditulis, ditetapkan sebelum Allah mewujudkan. Dan demikian itu mudah bagi Allah. Apa faedahnya? Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Hidup ini kadang luput, jangan sedih karena harus orang takdir. Hidup ini kadang-kadang kita dapatkan juga jangan sombong karena sudah ada takdir. Ringan Pak. Kalau orang itu percaya dengan takdir jadi ringan. Ada banyak hal yang tidak kita sukai dalam hidup ini, tapi ada hikmah sebenarnya. Lalu apa Bapak Ibu? Terakhir, Allah ciptakan langit dan bumi. Allah ciptakan langit 2 hari. Allah ciptakan bumi 2 hari. Allah ciptakan gunung-gunung, makanan, hewan dan tumbuhan 2 hari lagi. Allah ciptakan langit 2 hari lagi. Allah ciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, 6 hari, 6 masa. Seharinya sama dengan 1000 tahun. Nah, kita berbicara sekarang tentang siapa asal kita. Walaqad khalaqnakum, dan sungguh benar-benar khalaqnakum, kami telah menciptakan kalian. Maksudnya kalian di sini usulakum. Dan sungguh benar-benar kami telah menciptakan asal kalian. Siapa asal kita? Nabi Adam. Diciptakan, asalnya tidak ada menjadi ada, itu ciptaan. Summa sawarnakum, kemudian kami membentuk rupamu. Sekarang kita berbicara gimana Allah menciptakan Nabi Adam. Di dalam Al-Quran Bapak Ibu, Nabi Adam itu diciptakan sesekali di Al-Quran disebut dengan turab, disebut diciptakan dari turab, kemudian tin al-lazib, kemudian hamaim masnun, kemudian sol-solin kal-fakhor. Ini marahil. Jadi fase-fase Allah ciptakan tadi walaupun fayakun gak langsung biar langsung jadi orang baru. Allah ciptakan Nabi Adam dari turab, tanah. Terus tanah ini bercampur air, tin, lazib, lengket. Terus hamaim masnun, peluikat juga. Tanah yang campur air, terus peluikat juga kayak diaduk gitu. Baru kemudian mengering kayak tadi. Itu prosesnya Nabi. Jadi itu fase-fase Allah ciptakan Nabi Adam. Pertama min turab, surat 30 ayat 20. Wa min ayati an khalaqakum min turabin summa idza antum basalun tantashirun. Di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia menciptakan Adam, asal kamu yaitu Nabi Adam, dari turab, tanah. Nabi Adam ditempatkan di mana, Pak? Ketika diciptakan itu ditempatkan di bumi atau di langit? Di langit. Terus di mana prosesnya? Diterangkan di dalam hadis Tirmidzi. An Abi Musa al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala khalaqa Adam
Sungguhnya Allah telah menciptakan Adam min qabdatin qabidaha min jami'il ardi, dari genggaman yang diambil dari seluruh bumi. Jadi Allah perintahkan malaikat untuk mengambil genggaman tanah di bumi, dibawa naik. Faja'a banu Adam, maka keturunan Adam datang ala qadril ardi, sesuai dengan bumi. Faja'a minhum, maka mereka di antara mereka datang yang kulitnya merah, ada yang kulitnya abian putih, ada yang kulitnya hitam. Itu Pak, kalau melihat karakter tanah kan macam-macam ya. Enten wong sing upir meles-meles ngene iki, kelang-kelang kan. Nek haji itu wong sedunia ngoten iki. Wonten sing kulite upir kelang-kelang putih ini belas lagi. Ya memang diciptakan dari bumi. Enten sing abang atau yo kulite apa? Enten sing putih. Wa baina dzalika wasahlu wal haznu wal khabith wa tanah juga ada begitu nih. Tanah ada yang lembut, ada yang keras, maka manusia ada yang ramah, ada setia, ada yang kecil, ada yang baik. Saya mendengar ini aja kumpul wong sak donya waktu ini. Karakternya apa? Macam-macam Pak. Wong sholat dirangkai kan biasa mawon gitu. Berutuk ada tawaf ngoten iki. Uyar-uyaran ngoten iki. Nek wong mriki lah sungkan iki. Wong tawaf ngoten buat format ngoten iki. Ilang seluruh wong ireng-ireng iki. Wong putih kan. Maka disebut Adam. Adam itu dari adim, lapisan atas dari bumi, Pak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khalaqallahu Adam, Allah telah menciptakan Adam wa tuluhu, tingginya Adam itu situna diraan 60 hasta, 60 hasta. Cukup gitu. 60 hasta. Summa qala idza fasallim ala ulaika. Pergilah dan ucapkan salam pada malaikat-malaikat. Pastami ma yuhayyunaka, dengarkan bagaimana malaikat-malaikat mengucapkan salam padamu. Tahiyatuka, itu adalah salam penghormatan dari anak keturunan. Wa tahiyatu dzurriyyati. Faqala assalamu alaikum. Nanti akan mengucapkan assalamualaikum. Malaikat jawab assalamu alayka wa rahmatullah. Fakullu man yadkhulul jannata ala surati Adam, maka semua yang masuk surga bentuknya seperti Adam. Jadi nanti tingginya di penduduk surga itu berapa? 60 as. Falam yazal al-khalqu, dan penciptaan senantiasa atau terus yang kusuk berkurang sampai sekarang. Jadi tinggi kita itu terus berkurang paling biasa ini Pak. Jadi Nabi Adam ukur terus berkurang sampai kayak kita ini. Umurnya orang dulu juga panjang, 950 tahun. Nabi Nuh lebih, umatnya kita jauh dari itu. Kalau Rasul 63 tahun, kita juga dimana jauh dari Nabi. Karena Nabi kita 63 tahun, ya kita umatnya nggak jauh beda dengan Nabinya. Maka banyak yang meninggal usia 60. Seumur 80 kayak pipi aku dengan Nabi. Seumur 80 Nabi pipi lagi. Nah orang 80 mati kan, wis tua kan nggak tahu. Kamu nggak mau mati umurnya terus semua pantas mana dia? Kalau boleh pantas, dia usia 20 tahun, wah nasi 20 tahun terus mati, ngotot. Nasi
30 ya. Ya wis semua kajiannya. Anas anna Rasulullah sallallahu lama sawwara Adam fil jannah tarakahu, tatkala Allah membentuk rupanya Adam di surga, tarakahu, Allah membiarkannya di surga. Masya Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Ayatul kahf. Faja'ala iblis, lalu iblis ngitari tubuhnya Adam, belum. Jadi iblis diamati oleh tubuhnya Adam diamati oleh iblis. Oh, Adam itu ono rongga-ronggai, ono irungnya bolong, telinganya bolong, mulutnya bolong. Ini kelemahannya, susah untuk mengendalikan dirinya karena ada rongga-rongganya itu. Si derek bodoh iblis ini gimana? Iblis seorang soleh iblisnya, karena iblis bersama malaikat saat itu di surga. Nah, itu tadi turab nih. Lalu di Al-Quran, fastaftihim ahum asaddu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahu min tinin lazim. Tadi turab terus tin. Jadi tanah tok, saat ini jadi tim campur air, tanah campur air apa beli kan? Sesudah itu hama'in masnun, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Mari dikai tanah, dikai air, tim, jadi kayak duduk atau di rumah. Terus di surat 55 khalaqal insana min salsalin kal fakhar, dia telah menciptakan dari tanah kering seperti tembikar kering terbentuk, baru ditiupkan ruh. An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, lamma nafakha fi Adam, tatkala ruh ditiupkan pada Adam, fabala ruhu ra'sahu atosa, ditiupkan ruh dari kepalanya sampai di kepalanya, sampai di sini bersin. Nabi akan bersin, lalu mengucapkan alhamdulillah. Allah berfirman yarhamukallah. Jadi kalimat pertama yang diucapkan oleh Nabi adalah alhamdulillah. Maka kalau kita bersin, kita mengucapkan alhamdulillah, yang menangkan yarhamukallah, dijawab ya di. Nah, telah diriwayatkan bahwa tatkala harus sampai di kepalanya akan melihat tubuhnya dan ia kagum, kemudian tubuhnya berubah menjadi daging dan darah lalu bergerak. Asalnya kayak tembikar, ditiupkan roh, ketika ada rohnya bergerak, lalu ada darah di tubuhnya. Sampai di pusat bangkit, kesusu, ingin bangkit tapi tak kuat. Maka itulah karakter anak cucu Adam, itu adalah karakternya apa? Ajula, tergesa-gesa, punya sifat tergesa-gesa. Walikal insanu min ajal, manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Di surat 17 ayat 11, wa yad'ul insanu bis-sabri du'a'ahu bil khairi, wa kana al-insanu ajula. Manusia itu kalau berdoa untuk keburukan sebagaimana doanya ketika minta kebaikan. Dan adalah manusia itu ajulah, punya sifat tergesa-gesa. Ayo coba ya. Nek apa? Nek wis kesel mori-mori mak ngomong elek-elek ngoten iki. Wah, kita kena dituturi lho ngoten iki. Kita motor balik kompos, kita motor elek. Awake loro wis awake egrek. Kalau ucapan itu dikabulkan sama Allah langsung, banyak yang nggak selamat. Sama ketika dia minta kebaikan, coba nek sakit, ingin sembuh, ya Allah sama kayak sembuh. Lalu setahun kali malam tak langsung dia sembuh. Tapi semuanya ada hikmahnya. Kalau Allah nggak mengabulkan itu, ya dikabulkan
dikabulkan semuanya, manusia ngomongnya yang buruk-buruk itu jadi rusak semuanya. Kalau minta kebaikan dikabulkan semuanya juga kadang belum siap. Dunia ini Bapak Ibu disebut kampung ajilan, kampung yang pendek cepat habis. Maka di Al-Quran dunia ini seperti 10 hari. Tiang sing lurus mengatakan koyok sedino, di surat yang lain seperti sehari atau setengah hari. Di surat yang lain dunia ini seperti sesaat saja di siang hari saja. Lah sampean merasa cepat apa boten? Umur seket, umur swidak koyok cepat. Seket itu. Lah 10 tahun ke depan tambah cepat apa? Si urip apa? Umur warane kaya tas iki mawon ngeterno arek-arek TK. Saniki sing diterno putu. Kaya sing iki mawon ngeterno anak TK iki, anake dhewe iki. Saniki sing diterno gede anake putune. Pun suwidak tahun kaya iki mawon. Lah pernah nggak kita berpikir, ya apa 10 tahun ke depan sih urip apa ndak awak ini? Nah, cepat kamu buat 10 tahun. Covid sampai saat ini pun belum petang tahun ya. Oh ya sedih mawon. Nah di dalam hadis manusia itu jiwanya nggak bisa tua. Tanda-tanda tua itu ada pada fisik. Makanya ketemu kodam, awakmu kok cepet tua pada lama dhewe sudah. Awakmu kok cepet tua pada lama dhewe lagi cepet tua. Gak sadar ya. Cuman yang ngirim WA foto nopo sekolah baju SMA nanti. Umur piro suwita baju SMA dikirim WA nanti. Oh saya guyon ini sama tinggal guyon. Kodoh kali saya nomor. Maka diingatkan dalam Al-Quran Sayyidah, diingatkan tubuhnya sudah lemah, cepat pada itu. Nah, manusia karakternya ajul, dunia ajilah, diiming-iming akhirat boten turun, ingin sing cepat-cepat dibuang. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Bahkan mereka lebih memilih dunia, kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih baik. Tidak ada sesuatu yang terbaik di dunia ini Bapak Ibu melebihi dari baiknya di surga. Sekecil apapun itu. Tapi manusia lebih memilih dunia. Coba saat ini masjid ini bagi-bagi duit 1 juta penuh nggak masjid ini? Coba ini ayo ngaji akhirat biar ini tinggi kan? Coba nek Jumatan besok posen toko pertama kali dapat malah seperti onta, rotot telat sapi, rotot telat kambing, rotot telat apa ayam, telat malih telur, pilih putih. Akhirnya telur ini. Kenapa karakternya ini? Wa abqa dan lebih kekal. Dunia ini sebenarnya kita tinggalkan. Sadar kali sadar. Napa tumbas tiket kata sepak bola 500.000 rebutan antri. Sampai kali sumbangan 500.000-an di sodako bangun masjid di bola paling duit. Bahkan orang kafir digambarkan di surat Al-Insan ayat 27, innaha ulai yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman saqilah. Orang kafir bukan hanya lebih memilih, lebih daripada itu sama sekali tidak memperdulikan akhiratnya itu. Nah kalau kita itu tadi kan Adam ya,
Kalau kita anak cucunya, proses kejadian kita, penciptaan kita apa? Dari air mani. Air mani 40 hari berubah menjadi segumpal darah. Segumpal darah 40 hari berubah menjadi segumpal daging. Terus diciptakan tulang. Tulang itu dibungkus dengan daging, baru dihidupkan ruh. Ini loh Bapak Ibu, supaya kita sadar awak itu sama puasa ini terlalu. Fabi ayya ala rabbikum tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Apa berikutnya? Fabi ayya ala Summa khalaqana nutfata alaqatan fa khalaqana alaqata mudghatan fa khalaqana al-mudghata idhaman fa kasawna al-idhama lahma summa ansa'na khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kami jadikan air mani menjadi alaqah, kami jadikan alaqah menjadi segumpal daging mudghah, kami jadikan segumpal daging ada tulangnya, dan tulang kami tutup dengan daging dan kami tentuh. Kalau anak cucu Adam dibentuk di dalam rahim, kalau Adam dibentuk tanpa rahim. Kalau Hawa enten penjelasan istrinya Adam, buatnya enten penjelasan nih, cuma dijelaskan Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok, laki-laki paling atas, paling bengkok. Diriwayatkan Nabi Adam dikasih nikmat oleh Allah bisa tidur. Begitu kamu tidur kaget loh, siapa itu orang liya ini? Kayak aku. Dijawab oleh Allah, aku adalah diciptakan oleh Allah darimu. Maka disebut Hawa. Hawa itu yang hidup, diciptakan dari yang hidup. Nabi Adam kan hidup. Untuk apa? Supaya kamu tenang bersamaku. Maka asal semua manusia ini dua ini berdoa Adam dan Hawa itu. Maka orang nikah itu asalnya litas tunu ilaiha supaya tenang. Tapi kenyataannya orang nikah gak tenang. Asalnya supaya tenang, lintas turun ilaiha. Tapi dalam proses kenyataannya orang berkeluarga kadang-kadang gak tenang. Kenapa? Karena laki dan perempuan diciptakan gak sama, seperti malam dan siang, saling melengkapi, tapi tabiatnya gak sama. Walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidak seperti perempuan, karakter dan maka harus ada pembinaan itu betul. Nah, lek digambarkan tiang besar orang hidup itu pertama di mana? Di alam qaror, di alam ikrar, dipersaksikan alastu birabbikum qaluban fitrah itu. Terus sesudah itu di rahim itu namanya darul atwar. Diciptakan di rahim dengan tingkatan fase-fase dari air mani, segumpal darah, sama daging. Terus lahir di dunia itu apa? Untuk diuji. Darul adwar. Diuji yang rahim 9 bulan. Kalau di dunia bisa 70 tahun, 80 tahun ya. Wong saat ini angel 100 mungkin. Terus nanti kalau mati di mana? Darul intidor. Nek mati di alam barzah itu namanya kampung menunggu. Nunggu apa? Nunggu kiamat. Ketika di kuburan, perhatikan ada amalan yang bisa ngalir. Apa saja? Bapak menegakkan masjid, ngajarkan ilmu, anak soleh-soleh itu mengalir. Si oleh tambahan Pak, nanti ingin oleh tambahan apa bosan? Karena kalau ibu sholat mati si sholat itu
kurang betul. Tapi itu ngajari wong sing boten saged salat, wong sing saged salat iku mati duluan dapat pahala enggak? Jadi mengajari itu. Nah, summa qulna li summa sawwarakum, kemudian Allah bentuk sesudah dibentuk, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Apabila aku telah menyempurnakan penciptaannya, dibentuk, apa yang Allah berikan pada Adam, meniupkan roh. Roh itu ciptaannya Allah, dihidupkan pada tubuhnya tempuh di surga. Padahal ayatnya wa iqala rabbuka inni ja'ala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata-kata ja'ilun itu bukan fi'il mudhari, itu ketetapan dari Allah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku telah tetapkan untuk menjadikan manusia sebagai khalifah di mana? Di bumi. Tetapi kok akan surga pertama kali? Nah, di situ nanti ada hikmahnya. Kita nanti berbicara khalifah nanti. Nah, dibentuklah Nabi Adam, dibentuk manusia, dibentuk di ahsani taqwim. Tubuh manusia itu bentuknya paling bagus rupa. Tapi ingat, jangan sampai kita keliru menganggap bahwa kemuliaan pada rupa, bukan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah tidak melihat pada rupamu, botu, tinggi, pendek, sehat, sakit, gemuk, kurus, nggak melihat itu. Punya jabatan atau tidak melihat itu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tapi Allah melihat hatimu dan amalmu. Amal dan hati. Bapak beramal dengan lisan, bapak beramal dengan tangan, bapak beramal dengan kaki, ibu beramal di dapur dengan tangan, dengan kaki. Semuanya tidak akan sampai kepada Allah kecuali kalau hatinya ikhlas. Makanya dilihat hati dan amal. Walakin yanzuru ila qulubikum. Nah, di dalam hadis sedikit lagi, An Atta bin Abi Rabah qala li Ibnu Abbas pernah berkata kepadaku, ala ulika, maukah aku tunjukkan kepada kamu seorang wanita min ahli surga, min ahli jannah. Itu seorang wanita yang harus mengatakan di ahli jannah. Maukah aku tunjukkan? Qultu bala, ya. Qala hadhil mar'atu sauda, ini ada seorang wanita hitam, kulit hitam mendatangi Nabi. Fakolat, maka dia berkata, ini usra'u, sungguhnya aku sakit epilepsi, sakit ayam. Wah, ini atakasab, ketika kambuh maka saya buka aurat saya. Bucin papi terbuka, kaos kakinya terbuka. Padahal tiang loro, ayan, terbuka auratnya sedikit saja mungkin ya tak dosa. Tapi wanita ini mengadu kepada Nabi, gimana Rasulullah? Fatu'ullah lah diminta supaya Rasulullah doakan. Kalau insiti sobat diwala berjannah, wa insiti da'utullah ayu afiyati. Jika kamu mau, kamu sabar bagi musuhnya. Jika kamu mau, aku doakan mudah-mudahan Allah menemukan. Apabila dia, aku sabar saja. Bapak Ibu, satu maknanya apa? Satu, dia wanita hitam. Kalau dia tersingkap auratnya karena ayan, tidak berdosa dia. Tapi mengapa dia tetap minta supaya Nabi mendoakan supaya tidak terbuka auratnya? Itu adalah malu. Maka nanti di dalam hadis, kalau ada seorang wanita yang pakai baju minim, ketat, merangsang laki-laki, tidak akan bisa masuk surga dan tidak akan bisa mencium baunya surga. Padahal baunya surga itu jauh bisa gitu. Hati-hati.
hati-hati dengan membuka aurat karena ancamannya sangat keras. Nah, dijamin masuk surga itu kan mawon. Ada Abu Bakar masuk surga, Umar masuk surga, Utsman masuk surga. Tapi ada juga yang Rasul sebutkan dari istri Rasulullah Aisyah masuk surga, Hafsah masuk surga, Bilal masuk surga. Ada juga namanya Sabit bin Qais. Sabit bin Qais ini suaranya keras. Ketika turun ayat surat 49 ayat 2, janganlah kalian bersuara melebihi dari suara Nabi. Kalau kamu lakukan maka pahala amalmu hapus. Tidak berani keluar rumah. Wedi mulai ngomong suaranya lebih keras padahal bawaan itu. Rasul mana Sabit bin Qais gak betul-betul. Kata sahabat Rasulullah dia takut, gak berani keluar kalau ngomong dengan Rasul suaranya menggelegar. Katakan sama dia, huwa min ahli jannah. Dia adalah dari golongan yang masuk surga. Padahal Bapak Ibu, kisah berkeluarganya Sabit bin Qais ini menyedihkan, mesaknya. Jadi istrinya datang kepada Nabi sambil menuturkan Rasulullah, saya tidak mencela agama suami saya, tidak mencela akhlak, tapi saya khawatir kalau berkeluarga terus dengan suami saya jadi kufur. Di hadis Ahmad, kenapa? Karena apa? Wajahnya gak menarik. Wajahnya gak menarik untuk istrinya. Itu khulud terjadi pertama kali. Pertama kali perceraian yang datang dari seorang istri. Hadis sahih. Jadi oleh karena itu memang harus pandai-pandai membangun keharmonisan berkeluarga. Terus kadung gak cocok wajahnya seperti itu. Padahal ini dijamin masuk surga. Artinya apa? Kemuliaan seseorang bukan dalam bentuk rupanya. Bentuk rupa itu Allah yang ciptakan. Apa? Irung pesek, irung mancung itu karena kita. Lampu itu apa? Protot yang mancung apa lagi? Tapi yang dilihat oleh Allah adalah amal kita dan niat kita di dalamnya. Masih dua saja dulu cerita tentang iblis nih. Kenapa perlu kita mengenal iblis? Penting. Karena nggak kenal iblis, iblis kan ngerti kok gitu. Kamu musuh kita itu harus mengenal siapa itu setan, harus mengenal jin. Mudah-mudahan kehadiran kita berdoa, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan pada keluarga kita. Mudah-mudahan yang sakit dari keluarga kita, jangan kita hidup sementara. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan kita sudah melalui. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.